Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu dengan saya Ririn Purwanti. Kita akan belajar bahasa Indonesia di tahun ajaran baru 2020-2021. Kita mulai bab 1 dengan teks laporan hasil observasi. Sebelum kalian mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi, kita lihat dulu contohnya. Di sini saya sudah menghadirkan teks yang panjang tentang apa itu teks laporan hasil observasi. Di sini contoh teks laporan hasil observasi. Paragraf pertama, kita lihat wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Lihat di sini ada wayang adalah. Ini menunjukkan pengertian umum tentang wayang. Nah, jadi paragraf pertama kalian akan memulai teks laporan hasil observasi dengan pengertian. Selanjutnya, di paragraf kedua di sini ada para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3, wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Di sini berarti di paragraf kedua ini menyatakan tentang klasifikasi. Klasifikasi tentang jenis-jenis wayang. Nah, di sini ada klasifikasi jenis wayang atau klasifikasi adalah penjenisan, ya. Jadi di sini di paragraf kedua menjelaskan tentang jenis wayang. Nah, selanjutnya paragraf ketiga, keempat, dan seterusnya ini menjelaskan tentang jenis wayang tersebut. Nah, jadi kalau tadi di paragraf kedua ada wayang terdiri dari 3, wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek, maka di paragraf selanjutnya kalian lihat di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis wayang tersebut. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Nah, selanjutnya paragraf berikutnya menjelaskan tentang wayang orang. Paragraf berikutnya di sini menjelaskan tentang wayang golek. Dan kemudian ada perkembangan tentang wayang. Ada wayang dalam versi lebih modern, katanya ada wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Dan di paragraf selanjutnya, paragraf terakhir, di sini ada manfaat wayang. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, itu contoh teks laporan hasil observasi. Jadi, dari contoh tersebut, kita lihat apa itu teks laporan hasil observasi. Nah, pengertiannya, teks laporan hasil observasi itu seperti namanya, teks laporan hasil observasi tentu adalah teks yang ditulis berdasarkan hasil observasi atau hasil pengamatan. Mengapa orang yang menulis tadi teks tentang wayang bisa menjelaskan dengan begitu detail tentang wayang, tentang jenis-jenis wayang? Itu karena dia melakukan pengamatan terlebih dahulu atau observasi terlebih dahulu tentang wayang tersebut. Nah, karena ditulis berdasarkan hasil observasi, maka teks laporan hasil observasi itu isinya harus objektif. Isinya objektif atau sesuai dengan kenyataan, sesuai objek yang dilaporkan. Seperti wayang yang ditulis secara detail tadi, itu tentu sesuai dengan objek wayang, sesuai dengan kenyataannya. Bahwa wayang itu terdiri atas 3 tadi. Nah, jadi dari sana kita bisa simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang klasifikasi atau penjenisan tentang sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang ditulis berdasarkan hasil observasi. Di sini diperkuat juga oleh pernyataan Kosasih bahwa hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Nah, di sini kalian harus ingat bahwa teks laporan hasil observasi tidak boleh mengarang, tidak boleh imajinatif, tidak boleh hayalan. Jadi harus berupa fakta-fakta. Apa yang
yang dilaporkan itu harus memang sesuatu yang benar-benar terjadi, harus berupa fakta. Sekali lagi, saya simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang ditulis berdasarkan observasi yang di dalamnya memuat tentang klasifikasi jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya tadi, memuat klasifikasi jenis wayang berdasarkan kriteria tentang wayang. Di sana ada diklasifikasi wayang terdiri dari 3 tadi, gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja sih fungsi teks laporan hasil observasi itu? Di sini kalian bisa lihat ada 2 fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, memberitahukan kepada pihak berwenang atau pihak terkait tentang suatu informasi dan kemudian informasi tersebut bisa dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan. Yang kedua, sebagai bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Nah, itu fungsi teks laporan hasil observasi. Bisa juga di sini ditambahkan fungsi teks laporan hasil observasi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Kemudian kita lihat strukturnya. Struktur teks laporan hasil observasi ini terdiri atas 3. Nah, di sini kita lihat struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas 3. Yang pertama adalah pernyataan umum atau definisi umum atau disebut juga klasifikasi. Nah, di sana di bagian pertama struktur teksnya adalah pernyataan umum atau definisi umum yang ditambah juga dengan klasifikasi. Yang kedua, aspek yang dilaporkan atau deskripsi perbagian ini tergantung ada berapa yang diklasifikasikan. Maka di sini bisa deskripsi bagian 1, deskripsi bagian 2, deskripsi bagian 3, dan seterusnya. Tergantung ada berapa. Kalau di sini diklasifikasinya ada 3, nah tentu deskripsi bagiannya pun ada 3, menjadi 3 paragraf. Kalau di klasifikasinya ada 4, tentu di sini di deskripsi bagian juga akan ada 4. Nah, dan diakhiri dengan bagian terakhir dari strukturnya yaitu deskripsi manfaat. Kita lihat contoh struktur. Di sini saya sudah membuat tabel struktur teks laporan hasil observasi. Misalnya, bagian pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Di bagian pernyataan umum, di sini contohnya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan wayang bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Ini contoh bagian pernyataan umum. Pernyataan umumnya wayang adalah gitu ya. Ini adalah definisi umum tentang wayang. Selanjutnya ada klasifikasi. Nah, seperti tadi kita lihat di contoh teks yang panjangnya. Nah, di sini. Dilanjutkan di sini. Ada klasifikasi, ini tadi pernyataan umum yang pertama, kemudian di sini ada klasifikasi. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Ini namanya klasifikasi atau penjenisan. Menjeniskan sesuatu. Nah, di sini ada klasifikasi tentang wayang, penjenisan tentang wayang. Nah, di sini dijeniskan tentang wayang, maka di paragraf berikutnya itu akan sesuai struktur akan memperlihatkan deskripsi bagian. Ini deskripsi bagian 1 tentang wayang kulit. Kemudian deskripsi bagian 2 tentang wayang orang. Ya, sesuai yang tadi. Dan deskripsi bagian 3 ini tentang wayang golek.
Nah, jadi itu sesuai apa yang diklasifikasikan. Kalau diklasifikasikannya ada 3, maka deskripsi bagian pun akan ada 3. Nah, karena di sini tadi di klasifikasinya ada 3, ya, di klasifikasinya ada 3 di sini. Nah, para wali songo penyembah agama Islam di Jawa membagi wayang menjadi 3. Nah, maka di penjelasannya pun deskripsi bagian pun akan ada 3. Wayang kulit, kemudian wayang orang, dan wayang golek. Nah, betul gitu ya. Ini wayang golek baru, kemudian kalau ada tambahannya bisa ditambahkan di paragraf berikutnya. Nah, dan diakhiri tadi sesuai di struktur, tadi kita lihat strukturnya. Nah, bagian terakhir dari struktur ini adalah deskripsi manfaat. Jadi setelah selesai mendeskripsikan bagian-bagian ini, baru akhiri dengan deskripsi manfaat. Nah, contohnya tadi deskripsi manfaatnya, contohnya ini. Kita lihat deskripsi manfaat. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Nah, dan seterusnya. Ini penjelasan tentang deskripsi manfaat. Nah, meskipun yang namanya deskripsi manfaat ini sifatnya mana suka, artinya boleh ada, boleh juga tidak ada. Nah, tapi sebaiknya kalian ketika menulis teks laporan hasil observasi itu tambahkan dengan deskripsi manfaat. Mengapa kita tambahkan dengan deskripsi manfaat? Itu untuk menunjukkan bahwa setiap objek yang kita amati itu tentunya memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Jadi, tidak ada sesuatu pun yang diciptakan dengan sia-sia. Tentu segala sesuatu itu ada manfaatnya, ada fungsinya dalam kehidupan. Nah, itulah kenapa akhirilah dengan deskripsi manfaat. Jadi kita simpulkan struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Pernyataan umum itu berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan, kemudian deskripsi bagian ini akan berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian yang diklasifikasikan, dan akhirilah dengan deskripsi manfaat. Nah, ini untuk kesimpulannya ya. Jadi ingat, untuk di aspek yang dilaporkan atau deskripsi per bagian itu akan ada banyak paragraf di dalamnya, tergantung berapa yang diklasifikasikan di sini. Kalau diklasifikasikan di pernyataan umum atau klasifikasinya ada 3, tentu deskripsi perbagiannya pun akan ada 3. Nah, demikian penjelasan tentang teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan dapat kalian pahami, dan selanjutnya nanti akan saya tugaskan kalian untuk membuat teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, untuk lebih memantapkan kalian dalam memahami tentang teks laporan hasil observasi ini, kalian bisa membaca bukunya. Ada buku karya Suherli tentang buku siswa bahasa Indonesia kelas 10. Kemudian juga ada buku hasil karya Kosasi tentang jenis-jenis teks. Kalian bisa meminjam buku-buku tersebut di perpustakaan untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang teks laporan hasil observasi ini. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.